Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Berlia Dian Pramesti dari kelas 10 5 absen 13. Saya dari kelompok 3 yang bernama kelompok sosial. Kelompok saya beranggota 2 orang yaitu Feriam dan Kantar. Kami di sini akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Pertama yaitu kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Selanjutnya oleh Ferian. Kenalkan, nama saya Ferian Septino Haris, kelas 10 5 absen 11. Saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli menurut R.M. Meckler dan Charles H. dalam buku Society and Introductory Analysis Macmillan and Cole 1961 memberikan definisi tentang kelompok sosial yang menurutnya adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat sendiri. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku dan karakter para anggotanya. Artinya kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersamaan dan menjalani ketergantungan dengan sadar dan saling tolong-menolong. 1956, suatu satuan unit sosial yang terdiri dari 2 atau bahkan lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif sehingga di antara individu tersebut sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok tersebut. Menurut Park and Burgess, kelompok sosial adalah sekumpulan beberapa orang yang memiliki kegiatan yang konsisten dan terus-menerus. Menurut Roland Friedman, CS, kelompok sosial adalah organisasi terdiri atas 2 atau lebih individu yang tergantung oleh ikatan suatu sistem. Menurut Ahmad 2007, kelompok sosial adalah himpunan serta kesatuan manusia yang hidup bersama atau berdampingan karena terdapat hubungan antara mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gantar Agustiawan dari 10.5 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok sosial. Berikut ini adalah pembagian dari beberapa jenis kelompok sosial di masyarakat. Yang pertama, sebagai kelompok statistik. Artinya, kelompok tidak dikategorikan sebagai organisasi serta tidak memiliki kaitan dan hubungan sosial serta kesadaran jenis antar sesama. Yang kedua adalah kelompok kemasyarakatan. Artinya, suatu kelompok memiliki ciri yang sama, namun tidak memiliki organisasi serta hubungan di antara anggotanya. Yang ketiga adalah kelompok sosial, yaitu para anggota memiliki kesadaran sejenis dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, namun tidak terikat dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah kelompok asosiasi. Artinya, suatu kelompok dan anggotanya memiliki kesadaran yang sejenis serta memiliki kesamaan kepentingan yang memiliki ikatan dengan organisasi formal. Dalam kelompok asosiasi, setiap anggota akan melaksanakan hubungan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial. Namun secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kelompok primer dan yang kedua kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kumpulan sekelompok orang atau individu yang memiliki sedikit anggota, sedangkan kelompok sekunder adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki banyak anggota. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Hera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk menjadi kelompok sosial. Pertama, terdapat dorongan serta motif yang sama antara individu satu dengan individu yang lain. Kedua, adanya interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda. Ketiga, terdapat hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Keempat, ada penegasan dalam pembentukan struktur organisasi yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Kelima, tiap-tiap anggota kelompok harus sadar bahwa dirinya merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
Keenam, adanya suatu pergerakan yang dinamik. Ketujuh, terdapat penuguhan norma pedoman tingkah laku pada anggota kelompok yang mengatur interaksi. Kedelapan, dapat berlangsungnya suatu kepentingan. Terdapat satu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga hubungan antar anggota semakin erat. Kemudian, fungsi kelompok sosial. Pertama, sebagai sarana bagi seorang individu ataupun kelompok dalam melakukan berbagai kegiatan. Kedua, memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu yang bergabung dalam kelompok tersebut. Ketiga, untuk membantu dalam mengembangkan diri agar mendapatkan manfaat dari kelompok yang diikutinya. Keempat adalah meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas diri dari masing-masing individu ataupun kelompok. Terakhir yaitu untuk memberikan ruang bagi semua individu yang memiliki minat untuk bergabung di dalamnya. Selain itu, secara garis besar, fungsi kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu fungsi kelompok sosial bagi individu dan bagi masyarakat. Fungsi bagi individu. Fungsi kelompok sosial bagi individu adalah sebagai tempat berkumpulnya beberapa individu untuk menjalin hubungan sosial, sebagai sarana untuk bertukar ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, sebagai tempat untuk mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Sedangkan fungsi bagi masyarakat adalah untuk memberikan norma serta adat bagi masyarakat. Selanjutnya dapat membangun struktur sosial di dalam masyarakat. Selain itu, kelompok sosial juga memiliki fungsi sebagai rumah untuk mengawasi semua anggotanya. Contoh kelompok sosial di sekitar tempat tinggal. Pertama, di keluarga. Kedua, paguyuban. Ketiga, koperasi desa. Keempat, partai politik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.